Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mulai dengan presentasi yang tadi. Ya, tadi dari studi rekayasa perangkat lunak dan yang saya hormati selaku dosen bukan 45 untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan tugas UPS rekayasa perangkat lunak. Di sini saya presentasi transformasi digital passport melalui aplikasi e-passport. Jadi kasus sistem informasi analisis masalah tentang teknik dan rekomendasi latar belakang latar belakang Kementerian Paspor sebelum digitalisasi kantor imigrasi di seluruh Indonesia menjadi simbol integrasi pelayanan publik. Masyarakat harus datang subuh mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan nomor antrian dan sering pula dengan tangan kosong. Di sini ada sistem antrian informasi masalah tidak tahu sisi kota hari sebelum datang ke lokasi. Penumpukan masa imigrasi waktu bagian masyarakat dan beban kerja tidak terdeteksi sebagai petugas. Praktis di pencalonan di sini pencalonan di sini sistem manual yang tidak transparan membuka celah percaloan nomor antrian. Kan banyak di setiap tempat-tempat maupun eh, di imigrasi maupun di tempat-tempat lain juga itu untuk pencaloan di luar daripada antrian normal. Nah, solusi aplikasi Passport sebagai PR, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan Passport sebagai langkah recent proses rekening menerobak menerobak total proses bisnis lama menggunakan teknologi berbasis mobile. Pre-processing data, unggah KTP, unggah KK, dan akte lahir langsung dari smartphone, sistem melakukan validasi awal secara digital. Integrasi pembayaran, di sini ada kode billing MPN G3 untuk pembayaran via banking. Salat otomatis hangus jika tidak dibayar tepat waktu seperti itu. Jadi harus kan ada beberapa waktu yang ditentukan untuk pembayaran itu kan tiap m-banking uh, itu berbeda-beda ya. Menjadwalkan treatment time-nya, pemohonan memiliki kantor imigrasi, tanggal dan jam kedatangan yang tersedia secara real time seperti itu. Jadi sudah ada jam-jam yang tertentu untuk
kapan datang gitu kan. Seperti itu. Tentang teknik yang dihadapi di sini, isu skalabilitas dan lonjakan tarif, aplikasi strip ranging risk atau gagal memuat data secara kota antrian baru dibuka terutama awal bulan atau akhir paket infrastruktur server belum mampu memegangi cost racing yang dilonjak di Grestis. Kegagalan unggah atau validasi dokumen ini batas ukuran di file terlalu ketat atau OCR yang tidak akurat menyebabkan data korup, kurang cleansing, phishing, dan error heading yang diinformasikan memperparah pengalaman pengguna awal. Jadi data yang harusnya di situ megabyte-nya berapa gitu, dia terlalu terlalu berat gitu untuk itu. Padahal mah setiap dokumen yang harus diupload itu punya ketentuan masing-masing tiap eh, aplikasi. Teknik yang dihadap di sini kasus nyatanya pembayaran eh, hangus tanpa alasan. Masalah pemohon sudah membayar via ATM atau mobil banking dan kode billing NP gas 3, namun status di aplikasi tetap menunggu pembayaran. Setelah 2 jam sistem otomatis membatalkan permohonan seperti itu. Eh, Akar permasalahan sistem tidak memperhatikan masalah akses bongkar saat tarif pembayaran tinggi, data konfirmasi pelunasan dari bank angus di tangan tengah jalan sebelum berhasil memperbarui status di database. Di sini ada dampaknya, uang terpotong, surat hangus, dan pemohon harus mengurus RIPTE dan jadi kas negara, proses broking rumit yang memakan waktu berminggu-minggu. Ya, jadi untuk kalau sudah itu jadi masuk lagi ke fitur kas seperti itu. Nah, di sini ada rekomendasi driving restrictor itu untuk perbaikan alur yang rusak. Kami mengusulkan eh, pembrokan infrastruktur dari Scrolldress HTTP REST menjadi berbasis Event Drive fitur menggunakan masa broker. Nah, di sini ada direktur baru memastikan setiap transaksi pembayaran diproses secara handal, tepat sehingga data bahkan saat ribuan pengguna mengakses ke sistem secara bersamaan. Nah, di sini fungsi utama manajemen antrian transaksi, manajemen creating functionnya beberapa berperan sebagai buffer menampung sementara untuk setiap data transaksi pembayaran yang masuk dari integrasi pengguna. Secara kerja data konfirmasi pembayaran NPN
G3 ini tidak langsung dipaksakan masuk ke database utama dan dimasukkan ke antrian digital terlebih dahulu gitu. Tujuan SIS-nya mencegah data loss akibat network landing atau server crash saat menampung ribuan request secara bersamaan. Tag fitur untuk pengguna jenis sinkronisasi mandiri menggunakan data menekankan tombol cek status pembayaran manual jika status tidak kunjung berubah setelah pembayaran via bank. Notifikasi ratingnya di sini integrasi otomatis via push, integrasi WhatsApp atau email ketika broker berhasil memverifikasi pembayaran di latar belakang. Masa tenggangnya menggunakan melihat status dalam progres verifikasi beserta hitungan mundur sehingga mereka tahu slot aman dan tidak hangus sepihak. Nah, di sini penggunaan sistem dan peran mereka. Sistem penggunaan M-Passport, sistem yang diperbaiki melibatkan tiga aktor utama dengan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk memastikan alur pelayanan paspor berjalan lancar, transparan, dan handal. Di sini ada pemohon menggunakan akhir yang membutuhkan kapasitas status pembayaran. Petugas imigrasi, operator yang verifikasi dan mengelola kuota. Administrasi sistem, tim teknik yang memantau infrastruktur dan konfigurasi. Nah, kesimpulan dan rekomendasi utama, terapan efek event dan retitutur, ganti arsitektur, skun red, HTTP dengan mixtag broker. Nah, untuk mencegahan data slot saat lonjakan tarif optimal di sini dioptimalkan class system atau processing tambahan konfirmasi gambar otomatis dan error handling yang informatif yang mengalami unggah dokumen yang lebih baik. Bangun fitur responnya memberikan masa tenggang dan notifikasi real time agar pemohon tidak kehilangan slot akibat gangguan jaringan di luar kendala mereka. Nah, itu yang saya bisa paparkan untuk tugas UTS. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.